di subuh kali ini di tanggal Masehi akhir, tanggal 31 Desember, besok tanggal 1 Januari. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini iktikaf di masjid dari subuh, pulangnya nanti besok, Bapak 1 tahun terhitung iktikaf di masjid. Kalau Bapak nanti hari ini malam jalan-jalan keliling, pulangnya besoknya, maka Bapak terhitung meninggalkan rumah selama 1 tahun. Ini nggak usah jalan-jalan, Pak, zikir aja di masjid. Alhamdulillah, karena nikmat yang Allah berikan, wabil khusus nikmat iman, wabil khusus nikmat sehat. Itu 2 nikmat tuh, Pak. 2 nikmat yang membuat kita pada subuh kali ini bisa hadir di masjid, bisa sholat subuh berjamaah. Kita tahu sholat subuh ganjarannya amat sangat luar biasa. Jangan sholatnya, Pak, sunnahnya saja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau Bapak punya teman, ya, teman Bapak rumahnya gede, jabatannya tinggi, hartanya banyak, istrinya istrinya perempuan, tapi Bapak bisa sholat sunnah subuh tadi, teman Bapak gak ada apa-apanya. Bapak bisa mendapat pahala lebih daripada dunia dan seisinya. Apalagi sholat subuh, apalagi setelah itu duduk di masjid ilmu sampai dengan masuknya waktu syuruk, maka terhitung Bapak iktikaf di masjid, malaikat hadir di masjid ini mendoakan apapun hajat yang Bapak punya. Jadi Bapak tadi malam pusing mau tidur, nulis dulu utang piutang yang belum terbayar. Tadi malam Bapak mau tidur ingat, ya Allah ini belum bayar uang daftar ulang sekolah, kan bentar lagi daftar ulang tuh, Pak. Ya, anak saya 2 pesantren di Purwakarta, ini Rebo sudah balik lagi. Nah itu udah mulai pusing. Tapi ketika Bapak bangun tidur, Bapak sholat subuh, Bapak duduk di majelis ilmu, nggak usah Bapak nangis-nangis ke Allah, tapi harus itu ya, kita minta ke Allah doa. Tapi sebelum Bapak doa, malaikat sudah diingatkan sama Allah. Tuh hambaku yang semalam ngeluh, dia sholat subuh berjamaah di Masjid Jami'an Nur, lalu duduk di majelis ilmu, maka malaikat berikan apa yang dia minta. Sebelum dia pun langsung meminta kepadaku, aku yang sudah tahu apa maksud dan niat yang dia punya. Bayangkan nikmat. Maka datangnya kita di masjid ini 2 nikmat itu, iman dan sehat. Ada saudara kita subuh hari ini imannya lagi bagus imannya, kan iman tuh yazidu ya, bagus, naik kadang naik turun ya. Imannya bagus, tapi lagi kurang sehat. Udah berobat ke dokter Elviadi, Bapak tahu ya, klinik dokter Elviadi. Itu Pak dokter itu sering mengantar saya dakwah. Bahkan 1 bulan ini beliau pakai mobil Fortunernya tuh ngantar saya dakwah di Masjid At-Thohir, beliau ngantar saya ceramah di Masjid TV1 2 kali, beliau juga yang ngantar. Bahkan sampai saya ceramah di Purwakarta, beliau ngantar. Pak dokter Elviadi yang orang Aceh itu ya, sering ke rumah saya juga karena saya buka majelis zikir dan pengobatan Al-Hikmah. Bahkan minyak urut saya, Pak, nanti saya bagi kalau yang bisa jawab pertanyaan saya. Saya produksi minyak Al-Hikmah buat stroke, saraf kejepit, segala macam ya, pengobatan. Bahkan 2 hari yang lalu saya diminta datang ke rumah Pak Wakil Wali Kota, Pak Imam Budi Hartono. Saya jam 5 subuh berangkat ke rumah Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, menyerahkan pesanan 500 botol minyak Al-Hikmah, minyak saya, tapi stikernya stiker Pak Wakil Wali Kota. Nanti saya kasih yang bisa jawab minyak Al-Hikmah.
kuasa Allah. Berdiri boleh. Duduk aja lah. Duduk di kursi boleh, pilih kursi. Oh iya boleh, ada. Boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي قد أعطانا نعمة كثيرة وكبيرة لنا وهي نعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Sadaqallahul azim. Para hadirin jamaah Masjid Jami An-Nur yang dimuliakan Allah, amin ya Allah ya Rabbal alhamdulillah. Patut kita bersyukur kepada Allah di subuh kali ini, di tanggal Masehi akhir, tanggal 31 Desember. Besok tanggal 1 Januari. Jadi kalau Bapak, Ibu hari ini iktikaf di masjid dari subuh, pulangnya nanti besok, Bapak 1 tahun terhitung iktikaf di masjid. Kalau Bapak nanti hari ini malam jalan-jalan keliling, pulangnya besoknya, maka Bapak terhitung meninggalkan rumah selama 1 tahun. Jadi nggak usah jalan-jalan, Pak, zikir aja di masjid. Alhamdulillah, karena nikmat yang Allah berikan, wabil khusus nikmat iman, wabil khusus nikmat sehat. Itu 2 nikmat tuh Pak, 2 nikmat yang membuat kita pada subuh kali ini bisa hadir di masjid ini, bisa sholat subuh berjamaah. Kita tahu sholat subuh ganjarannya amat sangat luar biasa. Jangan sholatnya Pak, sunnahnya saja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau Bapak punya teman, ya, teman Bapak rumahnya gede, jabatannya tinggi, hartanya banyak, istrinya istrinya perempuan,
tapi bapak bisa sholat sunnah subuh tadi, teman bapak gak ada apa-apanya. Bapak bisa mendapat pahala lebih daripada dunia dan seisinya. Apalagi sholat subuh, apalagi setelah itu duduk di masjid ilmu sampai dengan masuknya waktu syuruk, maka terhitung bapak itikaf di masjid, malaikat hadir di masjid ini mendoakan apapun hajat yang bapak punya. Jadi bapak tadi malam pusing mau tidur, nulis dulu utang piutang yang belum terbayar. Tadi malam bapak mau tidur ingat, ya Allah ini belum bayar uang daftar ulang sekolah, kan bentar lagi daftar ulang tuh pak ya, anak saya 2 pesantren di Purwakarta, ini Rebo sudah balik lagi. Nah itu udah mulai pusing. Tapi ketika bapak bangun tidur, bapak sholat subuh, bapak duduk di majelis ilmu, nggak usah bapak nangis-nangis ke Allah, tapi harus itu ya, kita minta ke Allah doa. Tapi sebelum bapak doa, malaikat sudah diingatkan sama Allah, tuh hambaku yang semalam ngeluh, dia sholat subuh berjamaah di Masjid Jami An-Nur, lalu duduk di majelis ilmu, maka malaikat berikan apa yang dia minta. Sebelum dia pun langsung meminta kepadaku, aku yang sudah tahu apa maksud dan niat yang dia punya. Bayangkan nikmat tuh. Maka datangnya kita di masjid ini 2 nikmat itu, iman dan sehat. Ada saudara kita subuh hari ini imannya lagi bagus imannya, kan iman tuh yazidu ya, bagus, naik kadang naik turun ya. Imannya bagus, tapi lagi kurang sehat. Udah berobat ke dokter Elviadi ya. Bapak tahu ya, klinik dokter Elviadi. Itu Pak dokter itu sering mengantar saya dakwah. Bahkan 1 bulan ini beliau pakai mobil Fortunernya tuh ngantar saya dakwah di Masjid At-Thohir, beliau ngantar saya ceramah di Masjid TV1 2 kali, beliau juga yang ngantar. Bahkan sampai saya ceramah di Purwakarta, beliau nganter. Pak dokter Elviadi yang orang Aceh itu ya, sering ke rumah saya juga karena saya buka majelis zikir dan pengobatan Al-Hikmah. Bahkan minyak urut saya Pak, nanti saya bagi kalau yang bisa jawab pertanyaan saya produksi minyak Al-Hikmah buat stroke, saraf kejepit, segala macam ya, pengobatan. Bahkan 2 hari yang lalu saya diminta datang ke rumah Pak Wakil Wali Kota, Pak Imam Budi Hartono. Saya jam 5 subuh berangkat ke rumah Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, menyerahkan pesanan 500 botol minyak Al-Hikmah, minyak saya, tapi stikernya stiker Pak Wakil Wali Kota. Nanti saya kasih yang bisa jawab, minyak Al-Hikmah. Ini kebetulan katanya lagi viral di Depok, jadi ada beberapa caleg yang pesen minyak pakai stiker dia gitu. Itu saya produksi Pak. Nah termasuk Pak Dokter Elviadi itu di kliniknya menjual minyak Al-Hikmah. Bahkan yang sunat tuh disemprot sama Pak dokter biar cepat kering luka-lukanya. Jadi ada buat pengobatan medis dan non medis, stroke, saraf kejepit, ada pasiennya Pak dokter kadang dikasih ke saya gitu. Jadi saya buka majelis zikir, yang datang beberapa ustadz juga berobat saraf kejepit ke rumah. Ustadz Agus Soherman udah pernah ke rumah, Ustadz Dodi beberapa kali ke rumah, Ustadz Abdul Hakim. Jadi alhamdulillah di Sukmajaya banyak ustadz-ustadz yang memang suka berkunjung ke majelis zikir kami. Nah ini nih Pak, nikmat imannya ada tapi lagi sakit, nggak bisa datang ke masjid ini subuh. Ada juga yang sehat, kuat tenaganya, bahkan tiap hari fitness, tiap hari olahraga, main bulu tangkis, main futsal, tapi imannya lagi sakit ya, imannya lagi turun, males Pak. Walaupun tenaganya kuat, kalah dia sama ngantuk. Ngantuk padahal jam 2 pagi dia masih fitness, masih bulu tangkis. Tapi pas waktunya azan subuh berkumandang Allahu Akbar, matanya udah merem tuh dia, nggak kuat, badannya berotot juga nggak bisa bangun. Maka bersyukur Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Jami An-Nur, kita hadir di masjid ini
berarti Allah kasih dua nikmat pada kita subuh ini, yaitu nikmat iman, nikmat sehat. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada manusia mulia, manusia sempurna yang begitu cinta terhadap kita sebagai umatnya, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid subuh kali ini mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, tak kenal maka tak sayang ya Pak. Saya perkenalkan, nama saya tadi sudah disebutkan oleh pengurus masjid, Ade Permana. Pasti saya orang Sunda kan? Bapak saya Subang, ibu saya Purwakarta, kakek saya Banten. Ya, kakek saya ulama di Banten Jasinga. Jadi saya lahir di Tanjung Priuk Pak. Lahir di Tanjung Priuk. Saya dulu ceramah kalau di Jakarta Bekasi, dulu Kalbe Farma ada sponsor tuh Promah itu New Promah itu untuk mempromosikan produknya keliling Jabodetabek. Penceramahnya saya dulu Pak. Ya, dulu zaman saya masih tinggal di Priuk. Itu saya disebutnya Cinsun. Nah, Cina Sunda karena kakek saya dari Banten tuh mirip kayak Cina gitu. Ya, makanya saya disebutnya banyak orang, dari kapan mualafnya katanya. Padahal saya dari lahir bapak, ibu, kakek Islam. Saya lahir Tanjung Priuk. Lalu saya meninggalkan Tanjung Priuk 12 tahun pesantren di Subang, di Purwakarta, di Sukabumi, balik lagi ke Purwakarta dan balik lagi ke Priuk. Lalu pindah ke Depok 2017 awal atau 2016 akhir Desember, tapi mulai mukim 2017. Jadi hampir 7 tahun. Tapi KTP saya masih Depok, masih Priuk. Jadi masih bolak-balik ceramah di Priuk. Pengobatan pun saya di Priuk. Nah, baru 2 tahun ini saya aktif dakwah di Depok. Karena pandemi Pak. Ketika pandemi semua dakwah saya di Priuk ditutup. Ya, di masjid-masjid, di kementerian-kementerian saya ceramah dulu. Saya 2009 bahkan berceramah di TV One dulu. Ya, di Haornas Hari Olahraga Nasional itu saya yang ceramah live dulu. Itu tutup semua Pak, masjid tutup semua. Pada akhirnya ya sudah, saya sempat hijrah ke Cikarang. Ada salah satu brimob Kelapa II yang meminta backup saya untuk spiritual di Cikarang. Dia pengusaha limbah. Ya. Nah, masih kerabatnya Pak Dr. Elviadi. Pak Dr. mana rumahnya? Nah, Pak Dr. Elviadi. Jadi saya di sana sekitar 6 bulan. Akhirnya saya ditarik lagi oleh brimob, karena brimob Kelapa II banyak yang berobat ke saya Pak. Kadang berobat, kadang konsultasi rumah tangga. Ya, ustadz-ustadz, kiai-kiai juga ada beberapa yang datang ke saya konsultasi. Kementerian Agama, dari PNS banyak yang konsultasi, dosen. Nah, brimob ini menawarkan, Ustadz udah balik lagi ke Depok Tat, kita bangun Jumatan. Karena kan lagi pandemi tutup semua tuh Pak. Ya, Jumatan tutup semua. Jadwal saya pun tutup di Priok, di Jakarta. Akhirnya kita bangun Jumatan di Curug. Ada musola, kita bangun Jumatan Al-Muhajirin. Saya berdua ustadznya dengan Ustadz Kosasi, udah sepuh. Saya ganti-gantian. Lalu ada musola lagi. Jadi satu RT kita punya 2 musola Pak. Nah, musola yang satu lagi ini dekat tol Cijago. Akhirnya kita buka akses jalan, terus kita bangun masjid 45 hari. Itu ada di YouTube saya tadinya tuh Pak. Pembangunan masjid selama 45 hari. Tapi YouTube saya baru saja di-banned, ditutup oleh nggak tahu pihak tidak bertanggung jawab. Karena kebetulan saya 3 bulan 4 bulan yang lalu diangkat menjadi ketua bidang dakwah Forum Ulama dan Aktivis Islam Sekota Depok. Saya ketua bidang dakwahnya. Di Cimanggis saya ketua umumnya. Nah, setelah itu Haji Anies Rashid Baswedan memberikan ucapan selamat kepada saya. Ada di YouTube saya tuh. Setelah Pak Anies memberikan ucapan selamat, YouTube saya ditutup. Ya nggak tahu ya. Padahal mah ucapan doa doang. Selamat buat Ustadz Ade itu. Nah, saya baru bikin YouTube lagi, namanya Guru Hikmah. Kalau dulu Ustadz Ade Permana Channel itu ada beberapa ceramah saya di Depok dan di Priuk ya.
Itu sudah ribuan ceramah hilang begitu saja. Ya, itulah kenang-kenangan kita. Makanya saya baru bikin lagi sampai Kiai Kohar WA saya, aduh Kiai sayang banget ini YouTube, sudah ribuan video, bahkan Kiai Kohar juga ada di YouTube saya ceramahnya, Ustadz Agus Soerman juga ada di YouTube saya ceramahnya, ada beberapa ustadz juga yang saya masukin ceramah di YouTube saya. Yang sedihnya masjid-masjid 54 titik saya ceramah bulan Ramadan kemarin di Depok dan di Jakarta semua hilang. Ya, tapi nggak apa-apa. Itu semua juga akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita awal nggak bawa apa-apa, maka meninggal pun nggak punya apa-apa dan nggak bawa apa-apa. Makanya baru mulai YouTube lagi saya untuk mensyiarkan dakwah. Jadi saya baru 3 bulan yang lalu diminta jadi ketua bidang dakwah. Maka saya keliling, Pak. Saya juga sebagai penasehat FSDKM Kota Depok. FSDKM itu Forum Silaturahmi DKM se-Kota Depok. Jadi saya keliling, tadi malam maghrib saya ceramah di Masjid Riki Komplek Pertamina, lalu lanjut Ba'da Isya ke Masjid Gadok Raya. Nanti malam insya Allah saya di Masjid At-Thohir, kita renungan akhir tahun. Jadi itu dakwah kita itu benar-benar dituntut tanggung jawab. Makanya saya merasa sudah jadi ketua bidang dakwah, masa saya KTP masih priuk. Akhirnya saya dibuatin KTP lah di Depok oleh salah satu sahabat, seorang ustadz dari Kementerian Agama. Tiba-tiba KTP saya udah jadi gitu. Alhamdulillah saya sudah resmi menjadi warga Depok, Pak. Alhamdulillah. Bukan mau nyalek, Pak, bukan ya. Padahal ada beberapa pengusaha yang datang ke saya minta syariat sampai bilang, Ustadz maju DPRD Depok, saya ongkosin, saya biayain. Enggak, saya membantu caleg-caleg ya dengan memakai minyak Al-Hikmah, tapi saya non partai, saya tidak berpolitik. Walaupun misalkan saya mendukung salah satu capres ke paslon, tapi saya ingin ada di tengah-tengah, karena kita pribadi adalah seorang pendakwah. Pendakwah itu jangan sampai kita memecah belah umat malah. Apalagi saya sebagai ketua bidang dakwah, ada masjid yang lapor ke saya, pengurusnya, Ustadz, ini masjid kami kemarin jamaahnya protes karena khotib Jumat ustadznya menjelek-jelekan pemerintah, ya, menggaung-gaungkan salah satu capres. Nah, itu akhirnya saya, karena kebetulan saya kenal, saya panggil ustadznya, saya ajak diskusi. Karena masjid itu memang dulu zaman Rasul tempat apa? Tempat kita ini zaman Rasul dan sahabat tempat politik. Tapi saat itu momennya beda. Ya, kita boleh bicara politik tapi tidak boleh berpolitik. Paham ya, Pak? Jadi karena apa? Jamaah kita ini kan siapa tahu samping Bapak ada yang beda pilihan. Kita hargai dan tidak boleh kita mencaci maki, memfitnah. Karena dulu 2019 terpecah umat, Pak. Jangan sampai kita terpecah saat ini. Jadi ulama itu saya selalu sebut, ulama itu terbagi dua. Kalau lagi masa kampanye, ada ulama tawakal, ada ulama tahu akal. Gitu, Pak ya. Ya, jangan tersinggung kalau misalkan yang tahu akal apa? Dia tahu hitung-hitungan. Wah, saya kalau mendekat ke capres ini, saya dapat untung gede nih. Akhirnya dia mendukung karena uangnya, sampai menjelek-jelekan pasangan yang lain. Ini yang nomor. Jadi seorang ustadz, seorang dai, seorang mubalik, seorang kiai, habaib, doakan agar umat ketika nanti pemilihan 14 Februari aman damai, dapat pemimpin yang baik, karena calonnya semua adalah calon terbaik. Hanya tinggal nanti Allah menentukan mana yang terbaik menurut Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan sesuai dengan pilihan kita. Yang paling utama adalah bagaimana nantinya ke depan, ku anfusakum wa ahlikum nar. Walaupun presidennya malaikat, walaupun presidennya Nabi Isa nanti dilahirkan diturunkan dari langit jadi presiden Indonesia misalkan, tapi kitanya sebagai kepala keluarga masing-masing tidak menjaga keluarga kita, rusak, Pak. Makanya presidennya siapapun, tapi kita menjadi kepala keluarga terbaik buat keluarga kita. Ku anfusakum, jaga diri kita, wa ahlikum, dan ahli keluarga kita. Di rumah kita ada siapa? Oh, ada istri, ada anak, ada mertua, ada
ART sekarang namanya, nggak boleh nyebut pembantu lagi. Ada asisten rumah tangga, ada ponakan. Nah itu yang ada di dalam rumah kita adalah ahlikum, keluarga kita yang harus kita jaga. Ibadahnya kita tanya, sholatnya kita tanya. Kalau kita biarkan, maka dapat dosa lah kepala keluarga. Itu makanya kepala keluarga mah yang namanya suami sebagai seorang imam di rumah itu, walaupun ada mertua tinggal di situ, ya kalau itu rumahnya rumah suami, kepala keluarganya, kartu keluarganya suami, tetap walaupun ada mertua, ada orang tua, RT nyarinya kepala keluarga, bukan nyari orang tua kita, mertua kita, walaupun tinggal satu rumah. Kalau ada bantuan, ada bingkisan dari caleg, yang dicari kepala keluarganya. Jadi kepala keluarga itu tanggung jawabnya besar. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nah itu perkenalan saya Pak. Jadi saya dari Priuk hijrah ke Depok sudah 7 tahun. Alhamdulillah, ternyata baru 1 tahun lebih saya berdakwah di Depok, hampir 2 tahun. Ya alhamdulillah, karena apa? Karena banyak ketua masjid datang ke rumah berobat, lalu dia ngasih jadwal. Akhirnya saya 2024 saja, ya 2023 kemarin banyak beberapa ustadz yang minta jadwal kalau Jumatan. Kadang Jumatan saya 3 jadwal, 4 jadwal. Jadwal saya 1, cuman ada masjid yang ustadz masjid kami kosong. Akhirnya saya cari ustadz yang memang mumpuni untuk mengisi di masjid-masjid yang ada. Alhamdulillah kita memfasilitasi. Ada di grup WA kita adalah FSDKM Kota Depok, Forum Silaturahmi DKM Sekota Depok. Saya diangkat menjadi penasehat. Itu kita membantu para ustadz, kita membantu para DKM masjid. Jadi kita ini FSDKM, insya Allah mudah-mudahan pengurus masjid Jami An-Nur mengizinkan kami untuk datang ke sini. FSDKM Silaturahim Pak. Ya, Ustadz Agus Suherman juga sudah pernah ikut di Masjid Al-Muhajirin Agnatis dengan saya. Kita silaturahim maghrib sampai isya, memperkenalkan apa visi dan misi FSDKM. Jadi ada masjid misalkan Pak mengeluhkan, ini bangunan kita udah mulai rusak, kita mau renovasi, biayanya kurang, ya dari warga masih kurang, dari pemerintah nggak tahu jalurnya. Nah FSDKM membantu untuk memberitahukan jalurnya. Ada beberapa masjid yang sudah kita bantu ya untuk renovasi. Di Sukatani Masjid Al-Qasim 150 juta turun cair dari pemerintah Kota Depok melalui anggota DPRD. Jadi kebetulan ketua umum FSDKM ini dari Kementerian Agama, Mimas Islam, dia dekat dengan para DPRD Kota Depok. Nah alhamdulillah Pak, kemarin Pak Wakil Wali Kota juga luar biasa, sangat mendukung ya. Minyak Al-Hikmah saya tuh ini minyak produksi rumahan Pak, saya bikin sendiri ya, produksinya ya bahannya herbal semua, tapi ada minyak zikirnya. Jadi Pak Wakil Wali Kota ya mau memesan itu dengan foto beliau, itu karena beliau sangat mensupport UMKM di Kota Depok. Pada kesempatan hari ini kita santai aja Pak ya, saya akan menerangkan tentang renungan akhir tahun. Apa yang mesti kita renungkan? Yang kita mesti renungkan adalah apa yang mesti kita rubah dari tahun kemarin ke tahun yang akan datang. Wabil khusus saya mengingatkan kepada kita semua, kita ini sudah Islam. Apakah Islam kita diakui oleh Allah dan Rasulnya? Itu kunci. Jadi renungan kita ini sudah Islam dari mulai kapan? Ada yang dari mulai lahir, ada yang mungkin baru mu'alaf 10 tahun, 20 tahun. Tapi yang jadi pertanyaan, Islam kita diakui nggak? Kalau kita ngaku Pak enak Pak ya, misalkan oh saya kenal dengan Pak Jokowi, masalahnya Pak Jokowi kenal nggak sama kita? Saya kenal dengan Pak Prabowo, saya kenal dengan Pak Anies, tapi yang jadi masalah dia kenal nggak sama kita? Gitu. Kalau saya alhamdulillah Pak, ya orang-orang yang mengenal saya, para ustadz, para kiai, bahkan yang di Sukmajaya ikut acara di Bogor, kumpul saat itu relawan Anies kumpul di Bogor, Haji Aceng, Ustadz Abdul Hakim, Ustadz Agus Suherman, banyaklah ustadz-ustadz dari Depok, Ustadz Dodi ada di samping saya duduk. Nah ketika itu sekjennya video call Pak Anies, sinyalnya jelek, dimatikan.
Nggak lama beliau nelpon saya, dan itu disaksikan oleh rekan-rekan Ustadz yang ada di Sukmajaya. Jadi saya angkat teleponnya, Ustadz maaf, tolong handphone Ustadz kedepanin, karena sinyal saya lumayan lagi bagus di lingkung gunung. Jadi handphone saya dipakailah untuk syiar. Dari situlah orang-orang tahu saya kenal sama Mas Anies, ya. Nah, dari situlah saya diangkat menjadi ketua jaringan pesantren se-Jabodetabek untuk Anies. Tapi saya tidak kampanye. Silakan, kita mau dukung Pak Prabowo bagus, dukung Pak Ganjar bagus, ya. Yang penting jangan tidak memilih. Ya, kita adalah salah satu warga negara yang baik. Pilih kita. Yang penting jangan terpecah belah. Jadi itu kunci Pak, Islam kita. Kita dianggap Islam nggak sama Allah? Kalau kita mungkin mengaku, oh saya Islam, KTP saya Islam. Tapi yang punya Islam menganggap kita Islam nggak? Maka kita bahas pada kesempatan subuh ini sambil santai. Sebelumnya saya akan kasih hadiah minyak biar semangat. Siapa yang bisa jawab? Sebutkan rukun Islam yang 5 tapi pakai bahasa Arab. Ada nggak? Saya kasih kunciannya, antasyhada arkanul islami, itu ada di kitab Safinatun Najah. Ini minyak al-hikmah Pak. Ini bisa buat ngurut, ya, bukan dagang, ini mengasih, ya. Ini fotonya Pak Wakil Wali Kota Depok. Ini ada majelis milik saya, ada foto saya di atas, ya. Cara pakainya ada di YouTube, ya. Ini minyak al-hikmah. Kalau ustadz-ustadz pakai juga tuh, masjid-masjid juga ada, ketua-ketua masjid ngambil minyak. Ada yang 50 botol, Ustadz saya ngambil minyak. Al-Muhajirin kemarin 50 botol. Ustadz laku Ustadz, saya kerjasama. Jadi saya membantu para ustadz. Kalau para ustadz mau jual silakan. Dari saya sekian jual, alhamdulillah. Padahal saya mah di rumah aja orang berobat pasti beli. Minimal kalau penyakitnya berat 41 botol. Jadi saya mah nggak pernah jualan Pak. Membantu aja para ustadz. Iya Ustadz, saya ada orang kesurupan, semprotin minyak, baca sholawat, alhamdulillah. Ya, padahal ini ada beberapa medis juga ada, Pak Dr. Elviadi, Dr. Hardiono, mantan Sekda Depok, yang sekarang jadi ketua Nasdem Kota Depok, itu dokter. Nah, beliau sering ke tempat saya dan beliau pun pesen minyak ini sebelum wakil wali kota, beliau yang mengambil minyak ini. Berapa ratus botol gitu dengan gambar foto beliau. Jadi dokter aja ngambil gitu kan. Nah, ini ada minyak al-hikmah. Siapa yang bisa jawab rukun Islam? Dari kitab Safinah, arkanul Islam antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Terus wa iqamus shalah. Ayo. Anak muda mana? Anak mudanya nggak ada ya? Ayo Bapak. Haji, apa lagi? Ini Pak. Puasa. Kasih Ki. Harusnya pakai bahasa Arab, maksudnya saya nggak apa-apa. Yang penting jawab Pak. Pasti saya kasih. Ya. Rukun Islam 5. Saya contohin. Nanti ada pertanyaan lagi, tenang aja. Kalau buat pengurus masjid mah nggak usah jawab, saya kasih. Saya begitu Pak, keliling dakwah saya bagikan minyak. Bulan puasa kemarin 54 titik saya ceramah, 54 masjid. 1 bulan itu hampir 1000 botol saya bagikan. Gitu. Bahkan botol minyak stiker Pak Anies itu udah berapa ribu. Acara kemarin di GDC senam pagi, Bapak ingat kan? Yang Mas Anies sama Pak Muhaimin, salah satu door prize-nya itu minyak al-hikmah saya Pak. Itu free saya bagikan. Berapa ribu botol ya. Yaitu bentuk kita support lah siapapun yang kita support gitu kan. Nih Pak, saya contohkan biar mudah. Kan kita kan rukun Islam mah di luar kepala ya. Apa tadi? Jempolnya syahadat, sholat, zakat, puasa, haji 5. Nah ini saya contohin pakai jari nih Pak ya. Jari jempol nih syahadat. Biar gampang ingetnya. Telunjuk ini sholat, jari tengah ini zakat, jari manis ini puasa, jari kelingking haji. Ini adalah Islam, dipegang sama 5 rukun. Kuat nggak Pak? Aqua ini jatuh nggak Pak? Dipegang sama 5 jari, kuat ya? Berarti orang yang mengaku Islam lalu dia menjalankan 5 rukunnya, kuat nggak Islamnya di dalam diri dia? Kuat. Kita tes sekarang.
Kita tes satu-satu. Masih adakah Islam di diri kita, Pak? Orang mengaku Islam tapi dia tidak melaksanakan haji atau belum melaksanakan haji. Nih saya lepas nih, hajinya saya lepas. Kira-kira masih disebut Islam nggak, Pak? Kenapa? Kenapa? Karena akuanya nggak jatuh. Kenapa, Pak? Karena haji bagi yang mampu. Kalau nggak mampu haji mah nggak wajib, Pak. Ada nih anak muda, Pak, datang ke majelis saya malam-malam. Ustaz, kan saya memang buka pengobatan tuh ba'da isya sampai subuh, Pak. Jadi saya sampai subuh nggak tidur, saya tidurnya pagi. Makanya kalau pagi nyariin saya, kalau nggak ada dakwah seperti ini ya, saya kalau dakwah seperti ini walaupun sebentar 1 jam saya tidurin. Gitu. Saya baru pulang jam 1:30 pagi tadi. Kadang kalau saya bilang pengobatan buka udah sampai subuh. Ustaz Agus Suherman tuh sampai 2:30 pagi. Ustaz-ustaz tuh rata-rata kadang pulang azan subuh baru pulang. Nah, ada anak muda datang ke rumah saya, dia nangis, Ustaz, saya pengen punya amalan, Ustaz. Pengen punya amalan. Saya pengen berangkat haji, Ustaz. Saya rindu dengan Rasulullah. Saya rindu pengen ngelihat Ka'bah. Masya Allah, anak muda, Pak, luar biasa, Pak. Ya. Akhirnya apa? Saya bilang sama anak muda ini, wah luar biasa, bagus niat kamu. Saya bantu doa, saya bantu zikir. Sekarang ini saya kasih amalan. Ya, kamu jalanin. Surat haji baca tiap malam. Baca surat haji. Tahun depannya dia balik lagi, Pak, ke rumah saya. Setahun nggak ke rumah tuh. Ustaz, saya udah amalin surat haji setahun. Sampai hafal saya surat haji, kata dia. Tapi saya belum berangkat, Ustaz. Saya tambahin lagi nih, surat Ibrahim. Kenapa? Karena sejarahnya haji itu dari Nabi Ibrahim. Setahun balik lagi, Pak. Ustaz belum berangkat, Ustaz. Akhirnya saya tambahin, saya tulis di kertas. Nih, surat rumah, surat tanah. Saya bilang, nah jual, baru bisa berangkat haji. Dia bilang apa? Ustaz, jangan pun surat rumah, surat tanah. Saya masih ngontrak, Ustaz. Kata dia, waduh, ya masih ngontrak. Saya bilang ya udah, kamu dawamin terus surat haji, surat Ibrahim, kamu dawamin doa ke Allah. Pulang tuh dia, Pak, mukanya sedih pulang. Sekitar 5 bulan kemudian dia datang lagi, Pak, ke rumah saya dengan wajah yang senyum-senyum, dengan wajah yang bahagia. Dia datang, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kenapa senang banget wajahnya? Alhamdulillah Ustaz, saya udah dipanggil haji. Masya Allah. Saya bilang perasaan baru 5 bulan dari rumah saya kan, itu belum waktunya untuk berangkat haji. Lah kok sudah dipanggil haji? Jadi pulang dari rumah Ustaz, saya pulang ke kontrakan, ternyata ada bendera kuning, Ustaz. Ternyata ada Pak Haji meninggal dunia. Nah istrinya kan jadi janda si Bu Haji. Nah 4 bulan kemudian setelah masa idah saya nikahin. Saya dipanggil Pak Haji, Ustaz. Tuh, gara-gara nikahin Bu Haji. Makanya di sini kalau ada yang belum berangkat haji, pengen dipanggil haji, nikahin Bu Haji. Maaf Bu Haji ya. Gitu. Jadi ini mah bahwasanya haji itu nggak usah dipaksakan sampai begitunya pengen dipanggil haji kan. Lagian haji mah panggilan Indonesia doang, Pak. Di luar negeri mah nggak ada, di luar Indonesia nggak ada panggilan haji kan. Haji mah khusus Indonesia, makanya tukang dagang di Arab itu kalau sama orang Indonesia haji, wah seneng tuh orang Indonesia, dibeli makanannya. Itu orang Indonesia mah seneng panggilan. Saya, Pak, punya gelar SPDI itu, saya kuliah tuh nggak bayar, Pak. Saya tuh selesai pesantren di Purwakarta, Al Muhajirin, pesantren terbesar se-Jawa Barat, yang sekarang pimpinannya Rois Suryah PWNU Jawa Barat. Anaknya maju nih jadi caleg DPD RI tanpa partai. Jadi apapun partainya, siapapun presidennya,
DPD RI Jawa Baratnya itu salah satunya adalah Iva Faiza Rohmah. Itu sahabat saya satu pesantren, anak Rois Suriah PWNU Jawa Barat. Ya. Nah, itu saya di Al Muhajirin selesai tahun 98 saya ngelamar UMPTN dulu di UI. Nggak bisa, saya nggak masuk. Akhirnya nunggu setahun lagi saya ke Sukabumi. Ada pondok pesantren Al Masuriyah Cisaat Tipar, pesantren terbesar di Sukabumi, ribuan santrinya, pesantren NU ya. Gus Dur berkali-kali ke sana. Saya daftar ngajar Pak, jadi kebetulan ada lowongan untuk menjadi guru lembaga pengembangan bahasa Arab Inggris. Kebetulan saya nih tahun 92 mesantren di Subang, Kasomalang, itu cabang Gontor. Jadi saya mempelajari bahasa Arab, bahasa Inggris di sana di Al Muhajirin. Bahkan saya mesantren sambil ngajar. Kelas 3 sanawiyah saya udah ngajar Pak, udah ngajar bahasa Arab karena saya memang belajar bahasa Arab di Subang. Jadi makanya ketika ada tawaran ngajar di Sukabumi di Al Masuriyah pondok pesantren, karena butuh guru ribuan santri, guru bahasa Arabnya cuma 2, Kang Kosim dengan Kang Ius. Kang Ius sekarang maju caleg PKB di Sukabumi, bendahara NU. Nah, saya daftar. Kebetulan saya diterima karena itu yang daftar banyak. Susah mau daftar jadi guru di Al Masuriyah, apalagi guru bahasa Arab. Kalau guru kitab kuning banyak, ada puluhan bahkan sampai ratusan. Ya, tapi kalau guru bahasa Arab cuma 2, ngajar ribuan santri. Kenapa saya lolos? Saya tidak dites Pak, karena kebetulan yang ngetes saya melihat saya punya piagam lomba pidato bahasa Arab dari tingkat kelurahan sampai tingkat Jawa Barat saya juara. Jadi dilihat itu, wah udah juara pidato bahasa Arab nih, udah nggak perlu dites. Padahal belum tentu juga bisa kalau dites Pak. Ya. Jadi saya senang lomba dulu Pak, tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten, sampai tingkat Jawa Barat di Bandung. Saya juara pidato lomba bahasa Arab tahun 97. Saya mau dikirim ke tingkat nasional, tapi kebetulan saya sudah lulus aliyah tahun 98, jadi nggak bisa itu. Nah, saya ngajar di Al Masuriyah, dapatlah kuliah gratis karena ada kampusnya di situ. Akhirnya karena kuliah gratis ya udah saya kuliah aja di situ sampai kelar 5 tahun, dapat gelar sarjana SPDI. Jadi saya tuh nggak ada niat mau kuliah Pak. Bahkan saya tadinya nggak mau menamatkan sarjana saya di Al Masuriyah. Tahun 2000 saya kuliah tuh cuma setahun Pak. Karena apa? Selebihnya saya di Al Masuriyah itu suruh ngajar kan. Saya kan guru. Jadi kalau misalkan saya masuk kuliah, ternyata ada ngajar, saya ngajar. Karena pesantren itu guru bahasa Arabnya dikit, dosennya pun ngerti. Kadang saya jadi asisten dosen, ada dosen nggak masuk, saya ngajar di kampus. Ya, saya masih semester 2, ngajar semester 6. Gitu. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi saya tuh tadi tahun 2000, udah stop, nggak mau lagi kuliah. Nggak perlu saya gelar sarjana. Saya bisa nyari duit, dapat duit, saya ngajar dibayar di Al Masuriyah. Kuliah gratis. Tapi almarhum bapak saya pengen banget saya tuh jadi sarjana kayak Sidul gitu. Padahal kakak saya udah sarjana. Yang pertama sarjana, yang keempat sarjana agama juga, yang pertama sarjana komputer. Akhirnya saya kuliah lah sampai kelar demi bapak saya. Jadi saya ngambil kuliah selesai itu demi almarhum bapak saya. Karena saya nggak bangga dengan gelar saya nggak bangga dengan ijazah saya, dan nggak pernah saya pakai sampai sekarang. Ijazah saya nggak pernah saya pakai. Pengobatan nggak perlu pakai ijazah. Saya ngobatin sana sini. Saya Senin ngobatin lagi di Pondok Indah, ada ibu-ibu stroke ya, itu saya pengobatan tiap minggu saya ke Pondok Indah. Itu nggak perlu nanya ijazah. Keluarga besarnya di Pondok Indah tuh, mana Ustadz mengobatin keluarga kami, ijazahnya sampai mana? Nggak ada. Mau ceramah, saya di sini pengurus DKM nanyain ijazah saya? Enggak. Ya, walaupun saya bilang SPDI, belum tentu, ya kan? Percaya aja pengurus DKM, ternyata cuman SD, ijazah palsu, gitu. Gitu. Tapi kalau saya ada bukti daripada YouTube yang saya lakukan. Jadi saya ceramah di Purwakarta, saya balik lagi ke pesantren. Kemarin saya Maulid Nabi diminta Kiai Rois Suriah PWNU Jawa Barat mengundang saya ke Purwakarta, ke pesantren beliau untuk menjadi penceramah Maulid Nabi. Jadi saya ceramah di depan Rois Suriah PWNU Jawa Barat gitu. Dan beliau adalah
dulu jubirnya Kiai Maruf Amin. Jadi Kiai Maruf Amin tuh juru bicaranya adalah Rois Suriah PWNU Jawa Barat. Kembali Pak, haji bagi yang mampu. Sekarang Bapak mengaku Islam, tapi copot nih jari manis, nggak melakukan puasa, masih disebut Islam Pak. Kenapa? Karena puasa pun bagi yang mampu. Kalau nggak mampu puasa nggak Pak? Enggak. Lagi sakit atau istri lagi hamil, istri saya nih udah 7 bulan, doain Pak ya. Nanti kita baca doa di akhir, baca doa Al-Fatihah, tapi ini Al-Fatihahnya khusus Pak. Ini saya praktekkan kepada orang-orang yang berobat minta syariat kepada saya, ya, ustadz-ustadz, kiai-kiai, para pengusaha, terus juga brimob-brimob, bahkan yang sakit. Ada tentara jatuh dari lantai 2 Pak, di Cilengsi sini, jatuh dari lantai 2, lantainya tinggi lagi, ininya atapnya tuh patah tangannya Pak, patah tangannya, bunyinya kencang. Saya akhirnya, kebetulan saya lagi di rumah beliau, habis ngebersihin, ngezikirin rumahnya, karena rumahnya sering, jadi mantunya tuh sering tiba-tiba kayak orang disiram, keluar rumah bawa anaknya ke terminal, tiba-tiba sadarnya udah di terminal gitu ya. Jadi pengobatan saya obatin, alhamdulillah sembuh. Cuman saya bilang ketika lagi pengobatan ini jangan neko-neko, jangan macam-macam gitu kan, dalam artian jangan melakukan suatu hal yang mengkhawatirkan. Dia akhirnya dia melakukan itu. Assalamualaikum Ustaz, alhamdulillah. Akhirnya ya, yang mengundang saya hadir, tambah semangat saya. Makanya saya sengaja nih Pak, nggak kelar dulu ceramah sebelum yang ngundang saya hadir, ya, takutnya pulang saya nggak diongkosin gitu. Wah ya, itu mah intermezzo. Jadi itu yang terjadi Pak. Makanya puasa ini nih ya, jari manis nih, puasa bagi yang mampu. Nanti kita baca surat Fatihah. Surat Fatihah ini surat yang beda apa yang kita biasa baca. Ya, ini surat Fatihah yang dibaca oleh Nabi Zakaria ketika minta anak. Ya, jadi nanti kita doa bersama. Ini Pak, puasa. Sekarang kita lepas lagi jari tengah. Orang mengaku Islam tapi dia enggak zakat, masih disebut Islam enggak Pak? Karena zakat bagi yang mampu. Nanti kalau saya diundang lagi, ya, saya akan ceritakan tentang zakat Pak. Kebetulan saya ini bidang zakat saya di Purwakarta tahun 2003. Saya megang Badan Amil Zakat Kabupaten Purwakarta. 2003 saya pegang sampai 2004. Jadi 2003 itu saya selesai sarjana dari Al-Masturiah itu Pak, S1. Saya ditarik lagi sama Rois Suriah PWNU Jawa Barat, Pak Abun Bunyamin, Purwakarta. Saya ditarik untuk megang Bajis Kabupaten, dulu namanya Bajis, sekarang Baznas, ya. Karena di gedung dakwah itu, Bajis itu pendapatan di Kabupaten Purwakarta 2003 itu cuman 120 juta setahun. Bayangkan Pak, 120 juta setahun pendapatan zakat Kabupaten Purwakarta. Padahal mah pabrik banyak. Akhirnya saya diberi tugas oleh Kiai Haji Abun Bunyamin sebagai Rois Suriah. Beliau bilang, tolong bikin zakat ini naik, pendapatan zakat. Akhirnya saya bikin buku 2003 itu, ya, karena kebetulan musim kemarau panjang saat itu 2003, kalau Bapak masih ingat, itu Jatiluhur hampir kering. Bayangin Pak, Jatiluhur hampir kering airnya. Akhirnya saya bikin buku di situ tentang panduan zakat. Kalau kita mau, ada ayatnya, ada hadisnya. Kenapa Allah tidak menurunkan hujan? Salah satunya karena orang sudah mulai hilang jiwa sosialnya. Orang sudah malas ngeluarin zakatnya. Masjid, saya keliling beberapa masjid mewakili FSDKM Kota Depok sebagai penasehat, juga sebagai ketua bidang dakwah formula. Saya ini menerangkan tentang zakat Pak, ke masjid-masjid. Bahkan waktu Masjid Al-Qawi, masjid baru 6,4 miliar renovasinya di Jambore, masih di Depok Pak. Itu masjid percontohan. Itu yang membuka wakil wali kota Pak Imam Budi Hartono, yang ceramah saya itu di Al-Qawi. Itu sekarang sudah membuka Bajis
badan amil zakat masjid. Karena masjid kalau mau berkembang harus ada badan amil zakatnya, ada zakatnya. Kenapa? Karena jamaah kalau dia punya gaji 1 bulan 10 juta, ada zakat mal yang harus dikeluarkan 250.000. Kemana dia? Kalau zaman dulu makanya datanglah ke kiai, ke guru ngaji, zakat malnya, ya. Dan baiknya sempurnanya di ijab qabul, Pak. Nawaitu an uhriza zakatal mali an nafsi, seperti zakat fitrah. Makanya masjid ini nanti insya Allah lah kalau kita ada waktu ya, saya diundang lagi, saya bahas tentang masalah sejarah zakat dan bagaimana mengaplikasikan zakat di masjid. Kebetulan saya megang badan amil zakat 2003 di Purwakarta, dan alhamdulillah Pak, saya pegang, saya sosialisasi ke kecamatan-kecamatan. Tahun itu dari 120 juta pendapatan Bajis kabupaten naik menjadi 1,3 miliar. Itu kalau tidak percaya masih ada pimpinannya, saksinya Kiai Haji Abun Bunyamin. Itu 1,3 miliar orang bayar zakat di Kabupaten Purwakarta. Kalau sekarang udah puluhan miliar. Inilah Pak, zakat ini penguat Islam. Tapi ternyata dari segi kultur Islam kita ini bukan menjadi patokan. Patokan kita apa Pak? Nih dua nih Pak. Nih kalau salah satu saya lepas jatuh nggak Pak? Jatuh nggak? Belum tentu Pak. Kalau saya lepasnya di atas tangan, nah nggak jatuh Pak. Nah gitu ya. Tapi kalau nggak ada tangan yang memegang, jatuh. Kalau orang mengaku Islam tapi tidak syahadat, tidak sholat, salah satunya lepas nih, jatuh Pak Islam. Nggak bisa disebut Islam. Jadi Islam itu 5 penguatnya, tapi 2 hakikatnya. Ini Pak. Nah ini kalau saya bahas ini panjang, tapi nantilah kalau kita diundang lagi. 2 nih. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat. Nanti saya akan bahas. Ada yang datang ke rumah saya, Ustadz, saya nih suka sholat Ustadz. Katanya kan dalam Al-Quran sholat itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi saya mau tanya Pak, kita punya nggak saudara, kerabat, teman sholatnya rajin, tapi maksiatnya masih rajin? Sholat tapi masih doyan minum, sholat tapi masih doyan judi, sholat masih doyan zina. Padahal kan sholat bisa mencegah perbuatan keji munkar Ustaz. Ada yang nanya tuh. Akhirnya saya terangkan. Nah terangannya ini nanti next kalau kita diundang lagi. Jadi ada tuh tentang zakat, ada tentang sholat, bagaimana sholat kita diterima, bagaimana kok sholat kita, apakah sudah benar sholat kita ini sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah, apa masih jauh. Karena 2 kunci ini Pak, kalau ini nggak dipegang, syahadat dan sholat pecah ya. Pertama yakin kepada Allah dan Rasul, yang kedua adalah sholat. Ini 2 hal nih Pak. Sebelum kita lanjut, ada yang mau bertanya Pak? Saya kasih minyak Al-Hikmah yang bertanya. Ayo Pak, mangga. Yang bertanya saya kasih minyak Al-Hikmah. Ayo Pak, nah nih. Mangga, mau nanya apa? Ini jam berapa ini? Jam 5.34. Oh, syuruk jam berapa? Oh, bentar lagi. Ya udah, kita sambung nanti kalau diundang lagi Ustaz. Masih nanggung nih materi. Ayo, ada bertanya nggak Pak? Sekarang saya tanya, surat yang saya baca di awal, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, artinya apa Pak? Ayo, artinya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Saya kasih kode ya, Allah tidak akan merubah satu kaum. Ayo lanjutin. Alhamdulillah, mangga Pak. Kiki kasih Kiki. Ya, minyak Al-Hikmah. Nah, karena waktu jua, jadi baru 2 yang saya bagi. Nanti kalau misalkan berminat ke Pak Ustadz pengurus DKM ya, nanti pengurus DKM khusus saya kasih. Nggak usah nanya, nggak usah dijawab, kita kasih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ingin berpanjang lebar, tapi kan kalau kebanyakan juga nanti materi saya habis ya, jadi kita nggak bisa lagi bersua.
paling tidak alhamdulillah silaturahim ini adalah menguatkan kita kepada Allah. Jadi nanti kalau ketemu saya, kan saya sering ke Pak Dokter Elviadi itu, ya, sering nongkrong. Pak Dokter Elviadi juga suka ke rumah saya. Bahkan habis tutup klinik, beliau langsung ke rumah. Kadang baru pulang subuh. Ustadz Agus Herman juga sering ke rumah. Ustadz Dodi, ya, Haji Aceng belum, Kiai Kohar belum. Jadi yang berobat ke rumah itu, bahkan Pak Dokter suka ke rumah. Jadi saya saling interaksi sama dokter. Kalau saya pas lagi di Dokter Elviadi, Bapak ketemu saya, sapa lah. Takutnya saya lupa, ya Pak ya. Jadi makanya kita silaturahim untuk menguatkan. Yuk kita berdoa sekarang, baca suratul Fatihah. Fokus Pak. Lupain dulu utang, lupain dulu rumah, lupain dulu istri. Sebentar tapi ya. Lupain dulu apapun yang ada di benak kita. Kita lupa, kita ingat kita ada di Masjid Jami An-Nur. Hanya Allah yang kita ingat, hanya Rasulullah yang kita ingat. Kita baca suratul Fatihah 1 kali. Tapi suratul Fatihah ini nanti di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in berhenti 1 menit. Saya kasih waktu Bapak minta hajat apapun yang Bapak minta. Bapak minta keinginan yang lagi Bapak pengenin, 1 menit. Ya, biar kita serempak bareng. Malaikat juga mengaminkan bareng. Ketika Nabi Zakaria, istrinya sudah menopause Pak, secara medis nggak punya anak, nggak bisa punya anak. Tapi Nabi Zakaria pengen punya keturunan. Akhirnya Nabi Zakaria dalam sholatnya, nah ini Nabi Zakaria konteksnya dalam sholat. Tapi kita kan masih terhitung itikaf nih. Habis sholat kita ikut kajian ilmu masih terhitung itikaf. Jadi insya Allah Bapak nih dosanya sudah lebur tadi. Ya, ketika sholat baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Nabi Zakaria meminta, ya Allah berikan aku keturunan. Apa kata malaikat? Wahai Zakaria, Allah mengabulkan doamu bahkan di saat kamu dalam keadaan masih berdiri dalam sholat. Jadi langsung dijawab, dibalas oleh Allah. Langsung hamil tuh istrinya ketika Nabi Zakaria sholat, dalam sholatnya baca Fatihah. Makanya kita minta kepada Allah hari ini, wabil khusus ya, kita doakan Ketua Masjid Jami An-Nur, para pengurus, ketua bidang dakwahnya, para penasehatnya, para donaturnya, wabil khusus para jamaah yang hadir pada subuh kali ini, bapak-bapak, ibu-ibunya yang sakit mudah-mudahan diberikan kesehatan, yang punya hajat mudah-mudahan dilancarkan hajatnya, yang punya usaha, punya pekerjaan mudah-mudahan diberkahi, dilancarkan pekerjaan dan usahanya, yang belum punya jodoh, yang belum punya anak, yang belum punya cucu, mudah-mudahan semua hajatnya yang baik-baik diberikan lancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wabil khusus saya nitip doa di dalam doa nanti Al-Fatihah, nanti kita minta doa terbaik kita untuk saudara-saudara kita di Palestina, untuk saudara-saudara kita di Gaza. Kita sekarang tenang Pak, nyari duit tenang, ibadah tenang, makan tenang, ngopi sama teman tenang. Saudara kita Pak di Gaza, di Palestina, beritanya udah mulai hilang pelan-pelan ya, dengan berita-berita caleg hilang tuh. Padahal ya Allah Pak, getirnya, nangisnya, batinnya. Bahkan Rasulullah di dalam hidupnya 4 kali Rasul menangis. Kalau Rasulullah masih ada saat ini Pak, mungkin ini tangisan kelima yang ada di dalam diri Rasul ketika menyaksikan saudara-saudara di Palestina. Itu luar biasa, puluhan ribu Pak korbannya. Kita doakan. Kita tidak bisa membantu maksimal, kita tidak bisa membantu secara materi sebesar-besarnya untuk membantu saudara kita, tapi minimal kita berdoa Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah menjaga saudara kita di Palestina, mudah-mudahan Allah berikan keselamatan, Allah lindungi mereka, dan Allah jaga agar Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama, tempat para nabi, tempat para rasul, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita minta siapapun nanti yang menjadi pemimpin Indonesia ke depan, Allah berikan pemimpin yang terbaik, pemimpin yang amanah, pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang betul-betul ingin mensejahterakan penduduk warga Indonesia. Ala hadiniyah wa kullu niyatin sholih wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وذخرنا مولانا محمد ورضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين حمدا يوافي نعمته ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة مسيح الدجال. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة أما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kalau kuasa Allah